Oke, perkenalkan nama saya Iputu Pasar Sturena Nugrah, kelas 12 IPA 7 nomor absen 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang terjadinya revolusi hijau. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian tinggal di daerah perkotaan? Apakah kalian pernah melihat padi yang warnanya telah menguning untuk siap dipanen? Ya, pasti tentunya kalian belum pernah melihat panen padi di perkotaan kan? Yang kalian sering lihat hanyalah kemacetan dan polusi dan menara-menara tinggi. Nah, di sini saya akan menceritakan artikel yang saya cari di Google mengenai revolusi hijau di dunia dan di Indonesia. Nah, sejarah yang berkaitan dengan dunia pertanian ini bukan berarti ini tentang yang hijau, yang berpakaian hijau-hijau loh. Revolusi hijau merupakan sebuah usaha dalam pengembangan teknologi pertanian yang bertujuannya untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional sekarang menjadi pertanian yang menggunakan teknologi modern. Menurut Thomas Robert Malthus mengatakan bahwa revolusi hijau terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, namun tidak diiringi dengan peningkatan jumlah pangan. Nah, menurut kata beliau adalah pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur 1, 2, 4, 8, 14, 16, 32, 64, dan seterusnya. Sedangkan hasil pertanian mengikuti deretan hitungan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Itu menurut Thomas Robert Malthus. Oke. Nah, untuk menganalisis masalah tersebut, ada beberapa lembaga yang melakukan penelitian seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Lembaga-lembaga tersebut melakukan penelitian di negara-negara berkembang seperti Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penelitian mereka. Saya ambil contohnya di negara Meksiko dan Filipina. Pertama, kita akan ke Meksiko terlebih dahulu. Pada tahun 1944, ada sebuah pusat penelitian benih jagung yang didukung oleh Rockefeller Foundation. Apakah penelitian tersebut berhasil? Tentu saja berhasil. Penelitian tersebut berhasil menemukan beberapa varietas baru dari hasil jagung yang hasilnya di atas rata-rata varietas lokal Meksiko. Sekarang kita beralih ke Filipina. Nah, pada tahun 1962, Rockefeller Foundation dan Food Foundation mendirikan sebuah badan penelitian tanaman di Los Banos. Nama badan tersebut ialah International Rice Research Institute atau disingkat menjadi IRRI. Apa sih yang dilakukan IRRI? Simak. Saya kurang tahu. Nanti mungkin saya tidak akan menjelaskan di sini. Oke, lanjut. Nah, gimana dengan Indonesia pada waktu itu? Apa sudah ada revolusi hijau? Ya, pada masa Orde Baru, tepatnya sejak dilaksanakannya Pelita 1 di tahun 1969, revolusi hijau diterapkan dan fokus pada peningkatan hasil pertanian, yaitu beras. Pelaksananya ada 4 program, yaitu intensifikasi pertanian, kedua ekstensifikasi pertanian, ketiga
diversifikasi pertanian, dan keempat rehabilitas. Kita bahas saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, intensifikasi pertanian. Ini diterapkan dalam bentuk panca usaha tani, yakni pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah, dan pemberantasan hama. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Langkah ini merupakan peluasan area pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Contohnya itu seperti pemanfaatan hutan, lahan gambut, atau padang rumput untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Ketiga, diversifikasi pertanian. Ini dapat dikatakan pergolongan sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Contohnya menambahkan beberapa jenis tanaman di dalam satu lahan, atau memelihara beberapa hewan di dalam satu kandang. Nah, yang terakhir adalah rehabilitas. Rehabilitas ini merupakan sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui segala hal terkait pertanian. Misalnya memperbaiki sawah tanda hujan menjadi sawah irigasi. Nah, sekian tadi sejarah tentang revolusi hijau. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. See you next time.